Dan aku tidak akan berhenti. Selama 50 tahun aku mencari Nabi Muhammad. Lanjutkan liputan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan seorang pangeran meninggalkan tahta, menembus gurun, lautan, dan langit demi satu tujuan suci? Inilah kisah Balukia, pengembara 50 tahun mencari Nabi Muhammad, menghadapi ujian, godaan, dan rahasia dunia untuk menemukan cahaya abadi yang menembus hati setiap manusia. Di sebuah kerajaan kuno dari kalangan Bani Israel, hiduplah seorang pemuda bernama Balukia, putra dari seorang raja yang terkenal bukan hanya karena kekuasaannya, tetapi karena kezuhudan dan ketakwaannya. Istana mereka dipenuhi cahaya ilmu, bukan sekadar emas dan permata. Sang raja lebih mencintai kitab-kitab suci daripada mahkota kebesaran, dan sejak kecil Balukia dididik untuk memahami hikmah, bukan sekadar memerintah. Namun takdir berputar cepat. Sang ayah wafat meninggalkan duka yang mendalam sekaligus warisan misterius yang belum pernah dibuka sebelumnya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika kesedihan masih menyelimuti hatinya, Balukia memasuki ruang pribadi ayahnya. Di sana tersimpan sebuah peti tua berlapis kayu yang telah dimakan usia. Di dalamnya terdapat sebuah kitab kuno, lembarannya menguning, tulisannya berkilau seolah menyimpan rahasia besar. Dengan tangan bergetar, ia membuka halaman demi halaman, hingga matanya terhenti pada satu bagian yang membuat napasnya tercekat. Sebuah nubuat tentang akan datangnya Nabi terakhir di akhir zaman, bernama Muhammad. Kitab itu menggambarkan sosok mulia yang akan lahir di tanah yang jauh, membawa cahaya bagi seluruh alam, menutup risalah para nabi, dan menyempurnakan ajaran tauhid. Balukia membaca dengan dada bergetar, seakan setiap huruf menyalakan api di dalam jiwanya. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Namun entah mengapa, hatinya terasa begitu dekat. Seolah-olah kerinduannya kepada kebenaran selama ini menemukan arah yang pasti. Semakin ia membaca, semakin kuat perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan cinta yang belum pernah ia rasakan kepada seseorang yang bahkan belum lahir di zamannya. Ia membayangkan bagaimana wajah Nabi itu, bagaimana suaranya ketika menyampaikan wahyu, dan bagaimana umat manusia akan berubah karenanya. Di antara sunyi malam dan cahaya pelita yang redup, Balukia menyadari bahwa hidupnya tidak lagi sama. Keesokan harinya, ia menatap singgasana kerajaan dengan pandangan berbeda. Kekuasaan terasa hampa dibandingkan cahaya yang baru saja ia temukan dalam kitab kuno itu. Dalam batinnya terjadi pergolakan besar. Apakah ia harus tetap menjadi raja seperti ayahnya, atau mengejar kebenaran yang belum tentu bisa ia raih? Namun satu hal menjadi jelas, hatinya telah memilih. Ia tidak bisa mengabaikan panggilan yang terasa begitu kuat, meskipun waktu dan takdir mungkin memisahkannya dari nabi akhir zaman itu. Malam berikutnya, di bawah langit yang bertabur bintang, Balukia bersujud dan berdoa dengan tangis yang tertahan. Ia memohon kepada Allah agar diberi kesempatan, meski sekadar melihat tanda-tanda kebenaran itu. Tekadnya pun bulat, ia akan mencari sang nabi, walaupun jarak zaman memisahkan mereka puluhan bahkan ratusan tahun. Sejak detik itu, kehidupan seorang pangeran berubah menjadi awal perjalanan panjang yang kelak dikenang sebagai kisah pencarian paling menakjubkan sepanjang sejarah. Keputusan itu tidak lahir dalam semalam, tetapi tumbuh seperti api kecil yang menjelma kobaran besar di dalam dada Balukia. Setelah malam-malam panjang dalam sujud dan doa, ia memahami satu hal yang tak bisa lagi ditawar, mahkota bukan lagi takdirnya. Kitab kuno yang menyebut nama Muhammad telah mengubah arah hidupnya. Ia tidak lagi memandang istana sebagai anugerah, melainkan sebagai ujian yang bisa menahannya dari perjalanan menuju cahaya yang ia yakini. Pagi itu, aula kerajaan dipenuhi para pembesar negeri. Mereka mengira sang pangeran akan mengumumkan pengangkatannya sebagai raja menggantikan ayahnya. Namun yang keluar dari lisannya justru kalimat yang mengguncang seluruh ruangan. Dengan suara tenang namun tegas, Balukia menyatakan bahwa ia tidak akan naik tahta. Ia menyerahkan urusan pemerintahan kepada para penasihat yang amanah, sementara dirinya memilih jalan pengembaraan mencari kebenaran tentang Nabi akhir zaman.
Keputusan itu dianggap gila oleh sebagian orang. Ada yang berbisik bahwa ia terpengaruh mimpi, ada pula yang menuduhnya lari dari tanggung jawab. Namun tidak sedikit pula yang melihat cahaya keyakinan di matanya, cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh logika dunia. Balukia tidak marah pada penolakan itu. Ia tahu, perjalanan besar selalu dimulai dengan kesalahpahaman. Malam terakhirnya di istana terasa begitu sunyi. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong marmer yang pernah menjadi tempatnya bermain di masa kecil. Tangannya menyentuh tiang-tiang tinggi, seolah berpamitan pada kenangan. Di ruang perpustakaan ayahnya, ia kembali membuka kitab kuno itu, membaca sekali lagi tentang ciri-ciri nabi yang dijanjikan. Setiap huruf terasa semakin hidup, semakin nyata, seakan memanggilnya untuk segera berangkat. Ia tidak membawa banyak harta. Hanya pakaian sederhana, bekal secukupnya, dan kitab warisan yang menjadi kompas jiwanya. Ketika fajar menyingsing, Balukia meninggalkan gerbang istana tanpa iring-iringan, tanpa pasukan, tanpa kemegahan. Ia melangkah sebagai seorang pencari, bukan lagi sebagai pangeran. Pasir di hadapannya terbentang luas, seperti takdir yang belum terungkap. Perjalanan pertamanya membawanya melintasi padang pasir yang membakar kulit dan menguji kesabaran. Siang hari terasa seperti api, malam hari menggigit seperti es. Dalam kesendirian itu, ia sering bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah ia akan benar-benar menemukan jejak nabi yang bahkan belum lahir di zamannya? Namun setiap kali keraguan datang, ia mengingat getaran hatinya saat pertama membaca nama itu, dan keyakinannya kembali teguh. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan para rahib dan ahli ibadah dari berbagai negeri. Kepada mereka ia bertanya tentang nubuat nabi akhir zaman. Sebagian mengangguk pelan, seolah mengetahui sesuatu namun tak berani mengucap. Sebagian lain hanya tersenyum samar, berkata bahwa waktu Allah memiliki rahasia yang tak dapat diterkam manusia. Setiap jawaban tidak pernah benar-benar memuaskannya, tetapi justru memperluas cakrawala pencariannya. Berita tentang pangeran yang meninggalkan tahta demi mencari nabi yang belum lahir perlahan menyebar dari satu negeri ke negeri lain. Ada yang menganggapnya legenda hidup, ada yang menyebutnya pengembara gila. Namun Balukia tidak peduli pada gelar manusia. Ia lebih takut kehilangan arah batin daripada kehilangan nama baik di mata dunia. Semakin jauh ia berjalan, semakin ia menyadari bahwa pencarian ini bukan sekadar tentang bertemu sosok yang disebut dalam kitab. Ini adalah perjalanan membersihkan diri dari kesombongan, dari ketergantungan pada dunia, dan dari ambisi yang tersembunyi. Setiap langkah di atas pasir adalah latihan keikhlasan. Setiap rasa lapar dan haus adalah pelajaran tentang makna pengorbanan. Di suatu malam yang dipenuhi bintang, Balukia berdiri memandang langit yang luas. Ia menyadari bahwa mungkin takdir tidak akan mempertemukannya secara langsung dengan nabi akhir zaman. Namun tekadnya tak goyah. Ia tidak sekadar mencari pertemuan fisik, ia mencari kebenaran yang dibawa sang nabi. Dan dengan hati yang semakin matang oleh perjalanan, ia melanjutkan langkahnya menuju misteri yang lebih dalam, tanpa mengetahui bahwa ujian yang jauh lebih besar telah menantinya di hadapan. Balukia terus melangkah menembus padang pasir yang luas dan gurun yang sunyi, di mana matahari seperti menempel di kulit, dan angin membawa butiran pasir seperti bisikan para nabi yang terdahulu. Malam-malamnya dipenuhi bintang, seakan langit sendiri menjadi sahabat sekaligus penuntun. Namun, perjalanan itu tidak hanya tentang keindahan dan keheningan. Dunia memiliki rahasia-rahasia yang hanya bisa terungkap bagi mereka yang berani menatap ketakutan sendiri. Suatu malam, saat ia menyalakan api unggun di tepi bukit pasir, terdengar desisan yang aneh. Dari kegelapan muncul sosok ular raksasa, kulitnya berkilau seperti obsidian, matanya merah menyala seakan membaca setiap niat yang tersimpan di hati Balukia. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Namun aura makhluk itu begitu kuat hingga membuat darah di tubuhnya hampir membeku. Ular itu bukan sekadar binatang, tetapi penjaga rahasia yang telah hidup berabad-abad, melindungi pengetahuan kuno yang bahkan para manusia bijak tak berani sentuh.
Balukia tidak lari, meski rasa takut menggigit. Ia menundukkan kepala, mengingat kata-kata ayahnya tentang keberanian dan kesabaran. Dengan hati yang tulus, ia bertanya, "Apakah kau penjaga rahasia yang akan menuntunku ke cahaya yang aku cari?" Desisan itu berganti dengan bisikan dalam bahasa yang tidak ia kenal. Tetapi anehnya, ia mengerti. Ular itu menyampaikan pesan-pesan tentang tanda-tanda nabi akhir zaman, melalui simbol dan teka-teki yang harus ia pecahkan sendiri. Beberapa hari berikutnya, Balukia menetap di oasis terpencil yang dijaga ular itu. Setiap hari, ia berlatih mengamati alam, mendengarkan bisikan angin, dan membaca tanda-tanda di bumi. Ia menyadari bahwa perjalanan spiritual bukan hanya tentang menemukan sosok fisik, melainkan memahami tanda-tanda yang telah Allah tetapkan di muka bumi. Ia belajar bahwa ular itu bukan musuh, tetapi guru dalam bentuk yang paling menakutkan dan paling jujur. Ular raksasa itu mengajarinya untuk menafsirkan mimpi, membaca jejak angin, dan bahkan mengenali pesan yang tersimpan dalam perilaku hewan-hewan padang pasir. Semakin lama, Balukia mulai memahami bahwa setiap makhluk ciptaan Tuhan memiliki cara sendiri untuk menyampaikan rahasia yang tersembunyi. Ia merasa seolah berada di persimpangan antara dunia manusia dan dunia gaib, di mana waktu dan ruang tidak lagi linear, dan setiap peristiwa kecil bisa menjadi petunjuk menuju kebenaran. Suatu malam, ular itu membimbingnya ke sebuah gua tersembunyi di balik bukit pasir. Di dalamnya, terdapat relief dan simbol kuno yang menceritakan kisah para nabi terdahulu, termasuk kisah Nabi Sulaiman yang menguasai jin dan angin. Setiap gambar, setiap ukiran, seakan berbisik tentang keajaiban dunia dan perjalanan panjang yang harus ditempuh seorang pencari kebenaran. Balukia merasakan jantungnya berdetak lebih kencang, karena ia tahu petunjuk yang ia cari mulai terbuka. Namun bukan berarti perjalanan itu mudah. Ular itu menuntut Balukia untuk menghadapi rasa takut dan keserakahan dalam dirinya sendiri. Dalam gua, ia harus menahan diri dari godaan kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan yang mungkin datang dari pengalaman mistis tersebut. Setiap kesabaran yang diuji membuat hatinya semakin kuat, dan setiap keputusan untuk tetap lurus menegaskan tekadnya bahwa pencarian ini murni untuk kebenaran, bukan ambisi pribadi. Hari-hari di oasis dan gua mengubah Balukia secara perlahan. Dari seorang pangeran yang lahir dengan hak istimewa, ia menjadi seorang pengembara yang memahami bahwa dunia bukan miliknya, dan pencarian spiritual adalah satu-satunya harta yang abadi. Ular itu, meski menakutkan, kini menjadi simbol kejujuran, sesuatu yang tidak bisa ia temui di istana atau di antara manusia biasa. Saat akhirnya ia meninggalkan gua, Balukia membawa catatan-catatan rahasia yang ditinggalkan oleh ular. Pesan itu bukan hanya berupa simbol, tetapi wawasan yang membuatnya lebih dekat pada pemahaman tentang nabi akhir zaman, walaupun ia belum pernah melihatnya. Ia menyadari bahwa setiap pertemuan, bahkan dengan makhluk yang menakutkan, adalah bagian dari perjalanan yang menguji iman dan kesetiaan pada misi ilahi. Dengan langkah mantap, Balukia meninggalkan oasis itu. Gurun di belakangnya terasa lebih damai, dan hatinya dipenuhi cahaya baru. Ia telah belajar bahwa perjalanan mencari nabi bukan sekadar pencarian fisik, tetapi pencarian batin yang menembus waktu dan ruang. Tekadnya semakin kuat. Walau ujian belum berakhir, ia tahu bahwa setiap rahasia yang terungkap membawanya satu langkah lebih dekat kepada Nabi Muhammad, dan bahwa perjalanan ini adalah kisah yang akan ia wariskan melalui kehidupan dan keteladanannya sendiri. Balukia meninggalkan oasis dan gua yang dijaga ular raksasa dengan langkah mantap, namun hatinya dipenuhi rasa kagum dan kekagetan akan rahasia yang baru saja ia pelajari. Dunia tampak lebih luas dan penuh misteri dari yang ia bayangkan. Ia tahu bahwa untuk menemukan Nabi Muhammad, ia harus memahami warisan para nabi terdahulu, karena setiap nabi adalah petunjuk menuju cahaya terakhir yang ia cari. Perjalanan membawanya ke kota-kota yang dulu pernah dilewati oleh Nabi Sulaiman. Legenda menyebut bahwa Sulaiman mampu menguasai jin, binatang, dan bahkan angin. Balukia bertekad untuk menemukan jejak-jejak itu, bukan untuk kekuatan duniawi,
melainkan untuk mempelajari hikmah yang tersembunyi di balik mukjizat dan kebijaksanaan Sulaiman. Kota-kota kuno itu tampak sepi, namun di setiap reruntuhan ia menemukan tanda-tanda kehidupan yang dahulu agung, dan dalam tanda-tanda itu tersembunyi pelajaran yang tak ternilai harganya. Di sebuah benteng yang runtuh, ia menemukan prasasti batu yang menggambarkan pasukan jin yang dikendalikan Sulaiman. Setiap ukiran menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dominasi, melainkan pemahaman, kesabaran, dan tanggung jawab. Balukia duduk berjam-jam, mempelajari simbol-simbol itu, mencoba merasakan energi yang tersisa dari zaman para nabi. Hatinya dipenuhi rasa takjub, bahwa kekuatan yang tampak mustahil ternyata lahir dari ketulusan dan ketaatan pada Tuhan. Ia pun melanjutkan perjalanan ke hutan-hutan dan sungai yang dahulu menjadi jalur Nabi Sulaiman. Ia menyaksikan burung-burung yang seolah menari mengikuti irama alam, dan hewan-hewan liar yang tidak mengganggu dirinya. Setiap gerakan makhluk hidup itu mengajarkan Balukia tentang harmoni, bahwa alam semesta berbicara dalam bahasa rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih. Ia mulai menyadari bahwa pencarian seorang nabi adalah pencarian terhadap keseimbangan antara dunia dan akhirat. Suatu hari, di tepi sungai yang jernih, Balukia melihat batu besar dengan ukiran kaligrafi kuno yang memuat doa-doa Sulaiman. Ia membaca dengan hati-hati, merasakan getaran spiritual yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seakan-akan Sulaiman berbicara melalui batu itu, memberikan arahan dan penguatan bahwa pencarian Balukia bukanlah sia-sia, bahkan meski jarak zaman memisahkan ia dari nabi terakhir. Balukia kemudian memasuki lembah yang penuh dengan pasir emas dan angin yang berdesir. Di sana, ia bertemu seorang pertapa tua yang mengaku sebagai penjaga pengetahuan Sulaiman. Pertapa itu menantang Balukia untuk membuktikan kesungguhannya. Ia harus menahan nafsu untuk kekayaan, kekuasaan, bahkan keabadian, dan hanya mereka yang murni hatinya yang bisa memahami ajaran Sulaiman. Ujian itu membuat Balukia lelah, namun tekadnya tetap tak tergoyahkan. Malam-malam di lembah itu panjang dan penuh dengan kesunyian yang mendidik. Ia belajar membaca tanda angin, mengikuti jejak burung, dan mendengarkan bisikan pepohonan. Semua itu bukan sekadar keajaiban, tetapi pelajaran tentang keharmonisan alam dan rahasia kepemimpinan para nabi. Setiap langkah menuntunnya semakin dekat pada pengertian bahwa kekuatan sejati lahir dari kebijaksanaan, bukan dari dominasi fisik. Balukia menemukan sebuah sumur kuno di tengah lembah, tempat Sulaiman dulu berdoa. Airnya jernih dan dingin, dan ketika ia menenggelamkan tangannya, ia merasakan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sumur itu seakan menyampaikan pesan, bahwa pencarian seorang nabi bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi tentang pembersihan jiwa dan penemuan makna sejati di balik kekuasaan dan mukjizat. Ia terus menelusuri jejak-jejak lain, menemukan reruntuhan istana yang dulu dipenuhi jin yang melayani Sulaiman, dan simbol-simbol angin yang digunakan untuk mengirim pesan. Semua itu menjadi pelajaran bagi Balukia bahwa dunia ini penuh dengan rahasia yang tersembunyi, dan seorang pencari harus bersedia belajar dari setiap makhluk, bahkan yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Ketika Balukia meninggalkan lembah itu, ia membawa bukan sekadar catatan atau simbol kuno, tetapi pemahaman yang lebih dalam tentang hikmah para nabi. Ia kini menyadari bahwa perjalanan mencari Nabi Muhammad bukan sekadar mencari sosok fisik, tetapi memahami warisan spiritual yang dibawa setiap nabi. Setiap mukjizat, setiap jejak, adalah petunjuk yang menuntunnya menuju cahaya terakhir yang ia yakini akan menyelamatkan hati manusia dari kegelapan. Setelah menelusuri jejak Nabi Sulaiman, Balukia melanjutkan perjalanan menuju negeri-negeri yang masih diselimuti misteri. Tubuhnya lelah, namun hatinya semakin kuat. Di tengah gurun yang luas, terdengar desiran angin yang aneh, membawa aroma rempah dan wangi bunga yang tak ia kenal. Dari sinilah ujian baru mulai muncul, bukan berupa rintangan fisik, melainkan godaan yang menggoda setiap hati manusia, keabadian dan kekuasaan duniawi. Di sebuah kota yang tersembunyi di balik bukit pasir, Balukia bertemu seorang pertapa yang menyimpan rahasia kuno tentang cincin yang dapat memperpanjang usia. Kata sang pertapa,
Siapapun yang memakainya bisa hidup ratusan tahun, menyaksikan segala peristiwa, bahkan bertemu para nabi di masa depan. Mendengar itu, pikiran Balukia sesaat terguncang. Ia menatap cincin itu, dan bayangan dirinya yang tak lekang oleh waktu muncul di matanya, bersanding dengan nabi yang dicari. Namun hatinya segera tersentuh oleh peringatan sang pertapa. Hidup abadi tanpa iman adalah kutukan. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanyalah kehampaan. Kata-kata itu menancap dalam hatinya seperti pedang yang menembus keraguan. Ia sadar, godaan ini adalah ujian terbesar sejauh ini. Keinginan untuk melihat Nabi secara langsung dan memahami semua rahasia dunia bisa membuatnya tergelincir, meninggalkan misi suci yang ia pegang teguh selama puluhan tahun. Malam itu, Balukia duduk di tepi danau yang berkilau oleh cahaya bulan. Ia memandang refleksi dirinya di permukaan air dan merasakan pergolakan batin. Bayangan dirinya yang abadi dan berkuasa muncul, penuh kemegahan dan kekuatan, namun hatinya terasa kosong. Ia mulai memahami bahwa pencarian sejati bukan tentang kekuatan atau umur panjang, tetapi tentang keberanian menghadapi ketidakpastian dan tetap setia pada tujuan. Keesokan harinya, Balukia meninggalkan cincin itu di altar pertapa dan menolak segala janji duniawi. Ia berjalan melewati jalan berdebu dengan langkah mantap, lebih ringan meski tubuhnya lelah. Ia menyadari bahwa godaan itu hanyalah cermin yang menunjukkan apa yang tersembunyi dalam hati manusia, keserakahan, ketakutan, dan ambisi yang bisa merusak misi suci. Kini, hatinya semakin murni, dan tekadnya semakin tajam. Dalam perjalanan, ia bertemu seorang pedagang tua yang menceritakan tentang harta tersembunyi dan negeri yang tak pernah dimasuki manusia. Pedagang itu menawarkan emas, permata, dan posisi tinggi di istana yang jauh, sebagai pengganti jalannya yang panjang dan melelahkan. Balukia menatapnya, tersenyum tipis, lalu menolak dengan tegas. Ia menyadari, harta dan kekuasaan hanyalah beban bagi jiwa yang mencari cahaya ilahi. Setiap langkah membawa Balukia ke medan baru yang lebih menantang. Angin gurun berbisik tentang raja-raja dan pemimpin yang tergoda oleh janji kekuasaan dan keabadian, lalu hilang dalam sejarah. Ia mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan Nabi Muhammad, tetapi juga tentang menyempurnakan jiwanya sendiri. Setiap godaan yang ia tolak menjadi pelajaran tentang kesetiaan dan kesabaran. Di suatu lembah terpencil, Balukia menemukan reruntuhan kuil tua yang menyimpan lukisan-lukisan yang menggambarkan manusia yang tergoda duniawi dan akhirnya hancur. Ia duduk berlama-lama, membaca setiap simbol dan garis, merasakan energi dari masa lampau. Dari sinilah ia menyadari satu hal penting. Pencarian spiritual adalah medan perang batin yang lebih sulit daripada medan fisik manapun. Malam terakhir di lembah itu, Balukia bermeditasi di bawah sinar bulan. Ia menutup mata dan membayangkan Nabi Muhammad, merasakan kehadirannya di hati. Godaan keabadian dan kekuasaan duniawi muncul lagi dalam imajinasinya, namun kini ia bisa menatapnya tanpa takut dan tanpa tergoda. Ia tersenyum dalam hati, mengetahui bahwa perjalanan sejati adalah tentang menaklukkan diri sendiri sebelum menaklukkan dunia. Ketika fajar menyingsing, Balukia melanjutkan langkahnya dengan hati yang ringan dan jiwa yang lebih bersih. Ia meninggalkan lembah itu, membawa pelajaran berharga. Keabadian dan kekuasaan dunia hanyalah bayangan, sedangkan iman, kesabaran, dan kesetiaan pada tujuan suci adalah cahaya yang tak akan padam. Kini ia semakin dekat pada perjalanan berikutnya, menembus laut dan langit untuk menyingkap misteri yang lebih besar yang menantinya di masa depan. Balukia meninggalkan gurun dan lembah yang penuh ujian batin, tetapi perjalanannya belum usai. Kini ia menghadapi medan yang lebih luas dan tak terduga. Lautan yang membentang tanpa ujung di depan matanya, dan langit yang tinggi seakan menantang keberanian manusia. Dengan tekad yang semakin bulat, ia menyiapkan perbekalan seadanya, mengetahui bahwa alam semesta akan menguji kesabarannya, kesetiaannya, dan keteguhan imannya lebih dari sebelumnya. Di tepian laut pertama, ombak menghantam karang dengan kekuatan yang luar biasa.
Angin malam berdesir seperti membisikkan pesan dari jauh. Balukia menyadari bahwa lautan bukan sekadar rintangan fisik, tetapi simbol dari ketidakpastian hidup. Setiap gelombang yang menghantam perahu kecilnya menjadi pengingat bahwa pencarian seorang pencari kebenaran selalu diwarnai badai yang tak bisa ditebak. Hari-harinya di laut diisi dengan doa dan renungan. Ia belajar memahami bahasa ombak, ritme angin, dan tanda-tanda langit. Burung-burung laut menjadi penunjuk arah, sementara bulan dan bintang membimbing jalannya di malam hari. Setiap langkah di atas air adalah latihan kesabaran, dan setiap malam yang sunyi menjadi saat refleksi diri. Ia semakin menyadari bahwa pencarian Nabi Muhammad bukan sekadar bertemu secara fisik, tetapi juga menembus batas dunia material untuk memahami rahasia ilahi. Di tengah perjalanan, badai besar menghantam perahunya. Gelombang seperti gunung mengguncang tubuhnya, dan angin seperti memaksa Balukia menyerah pada ketakutan. Namun di saat itu, ia mengingat semua ujian yang telah ia lewati, godaan kekuasaan, godaan keabadian, dan pesan dari ular penjaga rahasia. Ia menenangkan hati, berserah sepenuhnya pada Allah, dan menemukan kekuatan untuk tetap bertahan. Ketika badai reda, Balukia menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Pulau-pulau kecil dengan pepohonan aneh dan cahaya yang memancar dari tanah, seolah alam sendiri menyambutnya. Di pulau itu ia bertemu para bijak yang hidup menyendiri, menjaga rahasia laut dan langit. Mereka berbicara dalam simbol dan teka-teki, mengajarinya tentang perjalanan antara dunia nyata dan alam gaib, di mana hanya hati yang tulus yang bisa memahami makna hakiki. Di atas perairan yang tenang, Balukia menemukan makhluk laut yang besar dan menakjubkan. Tidak menakutkan, tetapi agung, seperti penjaga misteri dunia. Ia menyadari bahwa setiap ciptaan Allah, sekecil atau sebesar apapun, memiliki pelajaran yang bisa diberikan kepada pencari kebenaran. Ia belajar untuk melihat keajaiban dalam setiap makhluk, dalam setiap hembusan angin, dan dalam setiap riak air yang menyentuh tubuhnya. Langit di atasnya juga menyimpan ujian tersendiri. Awan gelap dan petir menguji keberaniannya untuk tetap tenang di tengah ketakutan. Ia berbicara kepada langit seakan berdoa langsung kepada Sang Pencipta, memohon petunjuk dan perlindungan. Setiap kilat dan guntur menjadi pengingat akan kekuasaan Tuhan, dan setiap cahaya yang menembus awan adalah simbol rahmat yang selalu menyertai mereka yang setia. Perjalanan ini membuat Balukia memahami bahwa lautan dan langit adalah guru yang tak ternilai harganya. Ia belajar bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari ciptaan Allah, dan pencarian spiritual adalah upaya memahami keteraturan dan kebesaran ilahi. Ia merasakan bahwa semakin jauh ia menempuh perjalanan, semakin kecil dirinya di hadapan rahasia Tuhan, namun semakin besar jiwanya karena keteguhan iman dan kesabaran. Balukia, kini di usia senja, menapaki lembah terakhir dalam perjalanannya yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun. Tubuhnya lelah, rambutnya memutih, namun mata dan hatinya tetap bercahaya, cahaya yang lahir dari perjalanan panjang menembus gurun, lautan, dan langit. Ia duduk di tepi sungai yang jernih, memandang air yang berkilau, dan merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, waktunya di dunia hampir berakhir, namun jiwa dan rindu yang membawanya selama ini tidak akan pernah padam. Setiap langkah yang ia lalui selama 5 dekade itu terasa seperti napas panjang kehidupan, mengajarkannya tentang kesabaran, keikhlasan, dan cinta yang tak terbatas. Ia mengingat kembali pertemuannya dengan ular penjaga rahasia, ujian godaan keabadian, badai lautan, dan cahaya aurora di langit malam. Semua itu kini menjadi bagian dari dirinya, pelajaran yang tak ternilai, pengetahuan yang melampaui ruang dan waktu. Di malam terakhirnya, Balukia bersujud di atas tanah lembut, menutup mata, dan merasakan kehadiran Sang Nabi dalam hatinya. Ia tidak pernah melihat wajah Muhammad secara nyata, namun setiap doa, setiap langkah, dan setiap ujian telah membawanya seolah bertemu dengan sosok yang dicintainya. Ia menangis dalam keheningan, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan batin yang tak tergambarkan. Dalam renungan itu,
Ia menyadari bahwa pencarian selama puluhan tahun bukan hanya tentang bertemu nabi secara fisik, tetapi tentang menyempurnakan iman, membasuh hati dari keserakahan, dan menumbuhkan cinta yang murni. Ia memahami bahwa nabi terakhir adalah cahaya yang menuntun manusia pada kebenaran, dan pencariannya yang panjang telah membuatnya menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Ia menulis pesan terakhir dalam sebuah buku kecil yang selalu dibawanya, kisah perjalanan, ujian yang dilewati, dan hikmah yang diperoleh. Pesan itu bukan untuk dunia, melainkan untuk siapa saja yang suatu saat akan membaca dan menemukan inspirasi dalam perjalanan spiritual. Ia berharap bahwa setiap jiwa yang membaca akan mengerti bahwa pencarian sejati bukan tentang jarak atau waktu, tetapi tentang kesetiaan, keikhlasan, dan cinta yang melampaui kehidupan itu sendiri. Hari-hari terakhir Balukia diisi dengan doa, zikir, dan kontemplasi. Ia menatap bintang-bintang di langit malam, membayangkan cahaya nabi yang menyinari setiap hati manusia. Ia merasa bahwa meski jasadnya fana, jiwanya telah menyatu dengan tujuan yang ia kejar sejak muda. Rindu yang ia rasakan selama puluhan tahun kini menjadi damai, karena ia tahu bahwa pertemuan spiritual telah tercapai, walau bukan dalam bentuk fisik. Ketika fajar menyingsing di hari terakhir hidupnya, Balukia duduk di tepi sungai dengan senyum lembut di wajahnya. Angin pagi menyapu wajahnya, seolah dunia memberi penghormatan terakhir kepada seorang pencari sejati. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata, dan menyerahkan seluruh dirinya kepada Sang Pencipta, merasakan kedekatan dengan nabi yang selama ini ia rindukan. Tubuhnya kemudian terbaring dengan damai, namun hati dan jiwanya bersinar terang. Ia wafat dalam kesadaran penuh, dalam kerinduan yang suci, dengan nama Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Balukia, tubuhnya disemayamkan di lembah yang pernah menjadi tempat renungannya. Namun yang lebih penting daripada jasadnya adalah cahaya yang ia tinggalkan di hati setiap orang yang mendengar kisahnya. Kerajaan-kerajaan, gurun-gurun, dan lembah-lembah yang ia lalui perlahan menjadi saksi perjalanan seorang pencari yang menembus batas dunia, menembus batas waktu, untuk menyentuh iman yang paling murni. Orang-orang yang dahulu mengenalnya hanya sebagai pangeran bijaksana kini mulai mengenang Balukia sebagai legenda yang hidup. Kisahnya tersebar dari pedagang hingga pendeta, dari penduduk oasis hingga pelaut di lautan jauh. Semua menceritakan tentang pangeran yang meninggalkan kekuasaan dan kemewahan demi satu tujuan, menemukan Nabi Muhammad, dan bagaimana cinta serta iman sejati bisa mengubah seseorang menjadi cahaya yang tak pernah padam. Buku-buku kecil yang ditulis Balukia selama perjalanan menjadi harta yang tak ternilai. Para cendekiawan, penyair, dan ahli tasawuf membaca catatan itu berulang kali, mencoba memahami rahasia yang ia temukan. Tidak hanya tentang nabi terakhir, tetapi juga tentang keberanian menolak godaan dunia, tentang kesabaran menunggu takdir, dan tentang cinta yang melampaui ruang dan waktu. Setiap kata yang tertulis memancar seperti permata, memberi cahaya bagi siapapun yang ingin belajar dari pengalaman spiritualnya. Di antara reruntuhan istana kuno dan gua yang pernah dijelajahi Balukia, orang-orang mulai menelusuri jejak-jejaknya. Mereka menandai bukit-bukit, sungai-sungai, dan lembah-lembah dengan simbol dan doa, menjadikan perjalanan Balukia sebagai panduan spiritual bagi generasi yang akan datang. Ia telah mengubah alam menjadi buku hidup, di mana setiap pohon, setiap batu, dan setiap hembusan angin menyimpan pelajaran tentang iman dan cinta. Para bijak dan pertapa yang bertemu Balukia semasa hidupnya menceritakan pengaruhnya pada jiwa mereka. Mereka berkata bahwa perjalanan Balukia bukan hanya menyingkap rahasia Nabi Muhammad, tetapi menyingkap rahasia tentang manusia itu sendiri, bahwa jiwa yang tulus bisa menembus batas dunia, bahwa cinta yang murni bisa menuntun pada pencerahan, dan bahwa kesabaran dalam ujian adalah jalan menuju kebesaran spiritual. Di kota-kota yang pernah ia lalui, rakyat mulai mengadakan tradisi mengenang pangeran pengembara itu. Mereka menyusun cerita, syair, dan lagu-lagu tentang Balukia, tentang perjalanan yang melewati badai, laut, dan langit, dan tentang hati yang bersih yang tidak pernah terikat oleh dunia. Legenda itu menjadi sumber inspirasi bagi semua orang, dari yang muda hingga yang tua, dari pedagang hingga raja.
Namun yang paling kuat dari warisan Balukia adalah teladan batinnya. Setiap orang yang membaca catatannya atau mendengar kisahnya merasa tersentuh di hati. Mereka mulai memahami bahwa pertemuan fisik dengan Nabi Muhammad. Balukia telah wafat, namun kisahnya tetap hidup, menembus batas waktu dan ruang. Dari padang pasir hingga lembah, dari lautan hingga puncak gunung, setiap tempat yang pernah ia jejak menyimpan jejak langkahnya. Orang-orang yang mendengar kisahnya merasa seolah mereka ikut berjalan bersamanya, merasakan badai, keheningan malam, dan getaran batin yang sama. Legenda Balukia bukan sekadar cerita, melainkan pengalaman spiritual yang menyalakan hati setiap manusia yang bersedia mendengarnya. Generasi demi generasi menuturkan pengembaraannya dengan rasa kagum. Anak-anak duduk di kaki orang tua mereka, mendengar kisah tentang pangeran yang meninggalkan kekuasaan demi pencarian suci. Mereka membayangkan ular penjaga rahasia, cincin keabadian, badai laut, dan cahaya langit malam. Namun yang paling menggetarkan adalah kesetiaan Balukia pada tujuan dan rindu yang tak pernah padam pada Nabi Muhammad, meski tidak pernah bertemu secara fisik. Para cendekiawan meneliti catatan dan buku kecil yang ditinggalkannya. Setiap kalimat, setiap simbol, adalah pelajaran tentang iman, kesabaran, dan cinta sejati. Mereka menulis tafsir, hikmah, dan komentar, menyebarkan inspirasi yang sama ke seluruh penjuru negeri. Semangat Balukia membuktikan bahwa pencarian spiritual bisa melintasi generasi, meninggalkan warisan abadi yang tak bisa diukur dengan duniawi. Di antara mereka yang belajar dari kisahnya, muncul pemimpin, pengembara, dan pencari ilmu yang meneladani keberanian Balukia. Mereka menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah dominasi atau kuasa, melainkan ketulusan hati, keberanian menghadapi ujian, dan cinta yang tulus kepada kebenaran. Legenda Balukia mengajarkan bahwa rindu dan iman bisa menjadi cahaya yang menuntun manusia dalam kegelapan. Di tanah yang dulu ia lalui, masyarakat mulai membangun tempat ziarah sederhana. Bukit, sungai, gua, dan pohon yang menjadi saksi perjalanan Balukia dijadikan simbol pengingat. Setiap pengunjung yang datang merasa terhubung dengan perjalanan batin sang pangeran, merasakan keteguhan hati, dan belajar menaklukkan godaan dunia. Mereka menyadari bahwa Balukia telah mengubah alam menjadi guru spiritual yang hidup. Kisah Balukia juga menjadi pelajaran bagi mereka yang tersesat dalam keserakahan, kekuasaan, atau ambisi dunia. Mereka yang membaca catatannya menemukan pencerahan, bahwa pencarian sejati bukan tentang memiliki sesuatu, tetapi menjadi seseorang yang mampu menahan godaan, menghadapi ketakutan, dan tetap setia pada tujuan suci. Warisan Balukia adalah pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Suatu malam, di bawah cahaya bintang yang sama seperti dulu, seorang pengembara muda membaca buku Balukia di tepi sungai yang jernih. Ia merasakan kehadiran sang pangeran dalam hatinya, seakan Balukia berbicara langsung melalui setiap kata. Pengembara itu menangis dalam diam, menyadari bahwa pertemuan spiritual sejati terjadi bukan dengan mata, tetapi dengan hati yang tulus. Cahaya yang Balukia bawa kini menuntun generasi baru menuju jalan kebenaran. Orang-orang mulai menulis puisi, lagu, dan kisah tentang perjalanan Balukia. Mereka menekankan bahwa meski jasadnya telah tiada, jiwanya tetap hidup dalam cahaya yang ia tinggalkan. Setiap ujian yang ia lewati menjadi simbol ketabahan, setiap langkahnya di gurun dan lautan menjadi metafora ketekunan, dan setiap doanya menjadi inspirasi tentang cinta yang melampaui batas kehidupan dan waktu. Dalam kesadaran kolektif, Balukia bukan hanya legenda, tetapi teladan tentang pencarian spiritual yang sempurna. Ia mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan batin, bahwa rindu yang tulus bisa melintasi jarak dan waktu, dan bahwa Nabi Muhammad